Selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Ibu Anita. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, syukur baik dalam keadaan sehat dan masih dalam semangat. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Wayan telah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Jadi di sini 3 hari yang lalu kan saya sudah membuat janji dengan Pak Wayan. Ya. Terima kasih loh. Jadi di sini ada 3 tahapan yang akan saya lakukan. Ya. Jadi yang pertama itu praobservasi, Baik. yang kedua observasi, Ya. dan yang terakhir itu pasca observasi. Oke. Nah, sekarang kali ini kita akan melakukan tahap praobservasi. Ada terkait dengan supervisi pengembangan pembelajaran yang akan Pak Wayan lakukan di kelas. Baik. Jadi boleh saya bertanya nih Pak Wayan Boleh, terkait dengan silakan. kesiapan pembelajarannya nanti? Ya. Nah, kalau boleh tanya ini Pak Wayan, nanti kelas yang akan disupervisi itu kelas berapa? Saya mengajar untuk kelas kurikulum merdeka itu kelas 10. Jadi untuk jadwalnya saya yang bagus itu kelas 10A. Oh, kelas 10A. Ya. Kalau boleh tahu tanggal berapa bisa saya lakukan supervisi nanti di kelas 10A Bapak? Ya, hari Sabtu Ibu, tanggal 20 Mei. Oh, tanggal 20 Mei Ya. ya. Jadi berarti kita sepakati di sini ya Pak Wayan bahwa kelas yang akan disupervisi itu adalah kelas 10A. Ya. Terus tanggal yang akan dilakukan nanti itu tanggal 20 Mei. Ya. Terus oh iya, pukul berapa ya Pak Wayan kalau boleh tahu saya akan melakukan Itu supervisi? jam 7.30 sampai jam 9.15 itu. Oh iya, Pas. berarti dari pukul 7.30 sampai 9.15 Iya. ya. Nah, di sini Pak Wayan, Ya. tujuan pembelajaran dari pembelajaran nanti itu apa yang akan diterapkan di kelasnya? Itu kebetulan sekarang untuk siswanya yang saya mau lihat itu tujuannya itu adalah peserta didik mampu menggunakan aplikasi pengolahan data dan kata pada aplikasi Word dan Excel itu. Oh iya. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut, bagian yang akan saya amati nantinya itu terkait dengan apanya dari segi siswanya? Yaitu tentang keaktifan siswa dalam kelas. Karena kebanyakan mungkin sebagian siswa masih ada siswa yang kurang percaya diri di depan komputer dan mengaplikasikan itu aplikasi secara langsung. Oh, iya. Kemudian strategi yang akan Pak Wayan gunakan nantinya itu dalam pembelajarannya apa? Itu pembelajaran kelompok dan tutor sebaya. Dengan teknik nanti setiap kelompok akan saya beri kesempatan secara langsung di depan komputer atau laptop yang sudah disediakan untuk mencoba secara langsung itu aplikasi yang akan mereka jalankan. Oh iya, berarti siswa akan diaktifkan ya. Ya. Kemudian di sini harapan dari diskusi kita hari ini apa itu? Saya berharap anak-anak itu sekarang dengan PD-nya langsung aktif dalam menggunakan aplikasi yang mereka akan gunakan untuk kehidupan berikutnya dalam bidang kerja. Kemudian diharapannya saya juga ini saya dapat diberi umpan balik dari ibunya, dari gaya saya mengajar, supaya ada refleksi kembali terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oke, luar biasa ya Pak, harapannya Bapak. Kemudian persiapan apa saja yang telah Bapak lakukan untuk kegiatan observasi besok tanggal 20 Pak? Yang pertama saya sudah siapkan modul ajarnya sudah. Kemudian saya siapkan LKPD dari setiap kelompoknya. Kemudian saya siapkan juga kartu materi, yaitu kisah materi-materi singkat
yang mereka akan cari secara leluasa melalui menggunakan handphone mereka secara bebas. Nah, kemudian saya siapkan juga laptop, kemudian layar infocus Oh iya. untuk Iya. menampilkan langsung kerja mereka dalam menggunakan aplikasi. Oke Pak, ini saya sudah lihat tadi RPP-nya Bapak, Ya. modul ajarnya. Ya, Ternyata di dalam modul ajarnya Bapak sudah mencakup budaya positif, Ya. ada PSE-nya, Ya. dan ada pembelajaran berdiferensiasi. ya. Baik, sampai ketemu di tahap observasi ya Baik, Pak, Bu. tanggal 20 Mei nantinya. Siap Ibu Oke. bimbingan. Saya akhiri pertemuan kita hari ini, diskusi kita hari ini Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, kita kembali lagi di sini di kelas 10A. Ya, mata pelajaran Bapak apa? Mata pelajaran apa? Informatika. Oke, untuk pertama-tama Bapak tanya kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke. Bapak tanya dulu, yang tidak hadir ada nggak dari temannya kalian ini? Ada semua Kak? Betul lah. Tidak ada yang sembunyikan. Tidak ada yang sembunyikan. Berapa jumlahnya ayo? 30? Nah, oke, jumlahnya 35 dihitung kayaknya rata kursi tak isi semua. Oke, terima kasih untuk adik-adiknya kita. Kalau Bapak panggil adik-adik ya, supaya enak. Kita sebagai umumnya nggak beda jauh lah. Ya. Jadi terima kasih karena sudah hadir sesuai dengan keyakinan kelasnya kita, hadir tepat waktu, mengikuti pembelajaran dengan tertib dan tenang, dan semua tugas atau persiapan siswa untuk belajar harus dipersiapkan. Oke, sebelum kita masuk ke mata pelajarannya Bapak, kita sebagai umat manusia, ya makhluk ciptaan Tuhan yang percaya pada Tuhan, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Informatika tidak asing lagi di dunia kita ya, yaitu berkaitan dengan teknologi. Oke, yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan hari-hari apa? Handphone. Yang lain kata lain apa? Mobile Legends itu permainan. Oke. Sebelum itu, Bapak pengen uji nyalinya kalian dulu ini. Ya, yang sering scroll media sosial, yang sekarang lagi viral, kata apa? Oke, kita ada cuak dulu boleh? Oke, Bapak bagi kelompok dengan 2 tim saja. Minimal 1 tim itu memikirkan 5 kata cuak. Ya, oke, boleh kita membagi untuk bagian tengah ini, berbagi ke sini, bagian ini sebenarnya. Silakan bergerak dulu untuk kumpul ke pojok dinding. Silakan 1, 2, 3 bergerak. Ayo. Ke sana. Ya. Siapa yang tampil? Ayo. Kita berani dulu. Tadi di media sosial statusnya sering dia. Ayo. Siapa ayo? Satu. Boleh bagikan dulu. Apa di sana ini dulu? Kita serang lomba sana. Ayo serang. Ayo 1. Ayo siapa? Siapa? 1 orang dulu. Siapa? Oke, Canda. Serangan pertama untuk lomba sebelah sana. Silakan. Katanya anak sekolah tapi kok lambat. Ayo, balasan. Siapa? Ayo balasan. 1 orang balasan. Ayo, masa mintanya di bawah. Ayo, serang. Ayo, ini bukan lawan ya, cuma motivasi untuk belajar. Ayo. Boleh, ya bangun silakan. Ayo. Belajar jadi kulkas sulit. Ayo. Ayo lagi. Katanya pintar tapi kok nyontek. Ayo. Kelas ini. Lomba kedua supaya semua belajar. Ayo mikir. Ayo 1, 2, 3.
Ayo, 1, 2, 3. Ayo, udah. Jangan malu. Sekolah elit, Bo. Ayo. Masih berpikir dia. Sekolah elit, sekolah sulit. Kembali. Kayaknya sindiran masing-masing ya. Jadi kita harus merubah di. Oke, kita masuk ke materinya. Ya, kita mulai masuk materi. Kemarin Bapak sudah bagi kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Ya, 1, 2, 3. Silakan bentuk kelompoknya. Yang kemarin satu kelompok 4 orang. Ya, silakan bentuk dengan tanpa harus suara banyak, langsung bentuk 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan, membuka dan mengetik aplikasi Word. Katanya buka Setelah upload baru kita cari apa? Di sini ada menu ya. Menu yang untuk menebalkan itu huruf B. Huruf ini untuk apa? Miring. Ini untuk oke, sip. Oke, jelaskan Pak. Oke, selamat siang Pak Wayan. Selamat siang Ibu Anita. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu Anita. Oh, alhamdulillah. Pak Wayan sibuk apa ini? Ya sementara jadi sekarang jadi operator teknisi ujian operator sekolah. teknisi, Masya Allah. Ya. Terima kasih loh Pak Wayan sudah Sama-sama, menyempatkan Ibu. waktunya untuk hadir seutuhnya untuk Siap. kegiatan hari ini. Jadi begini Pak Wayan, kita akan melakukan terkait dengan refleksi observasi kemarin. Ya. Adapun tujuan kita hari ini untuk Ya. meng-coaching yaitu untuk mengetahui Ya. bagaimana terkait dengan observasi yang kemarin, kekurangan apa terkait Ya, dengan Ibu. proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Ya. Ya, seperti itu. Dan hal apa yang harus kita perbaiki Ya. terkait dengan proses pembelajaran
Jadi pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, Ya. bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah di dalam kelas itu melakukan proses pembelajaran? Tentunya lebih siap, Bu ya. Kemudian merasa percaya diri bahwa apa yang saya akan lakukan ini berjalan sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat dan Ibu bantu kemarin. Ya, di tahapan-tahapan mana yang saya keliru dan perlu perbaikan, kita sudah lakukan perbaikan dan saya sudah melakukan juga perbaikannya. Tentunya ini dibilang apa ya, suatu momen ternyata seharusnya saya seperti ini sesuai sarannya Ibu. Jadi kepercayaan diri saya untuk mengajar lebih meningkat. Oh, kepercayaan dirinya Bapak semakin meningkat ya, Ya. terkait dengan sudah dilakukan praobservasi yang Ya, kemarin. Ibu. Oke. Kemudian Pak, terkait dengan rencana pembelajaran Ya, yang sudah Bapak sampaikan di praobservasi kemarin, ya. apakah sudah terlaksana pada kegiatan observasi kita lakukan di kelas? Dari perilaku kemarin waktu mengajar itu sesuai dengan tujuannya, ingin melihat anak-anak secara aktif dan kreatif dalam melaksanakan atau menggunakan aplikasi Word dan Excel dalam penggunaan kata dan data. Menurut saya sudah lumayan baik, Ibu. Namun ada beberapa siswa yang masih canggung, mungkin agak malu ya. Karena ini menurut saya sesuatu yang baru buat dia, langsung praktek, materi langsung disaksikan dengan temannya gitu. Kemudian kekurangannya kemarin ada beberapa siswa yang tidak hadir, kendalanya ya mungkin sakit. Itu yang membuat saya ketinggalan lagi materi ini untuk tahap selanjutnya. Oh, berarti ada siswa yang tidak hadir juga kemarin? Ya, ada berapa itu, Ibu. Iya. Harapannya Bapak untuk hadir seutuhnya. Iya, betul. Jadi supaya maksimal saya mengajarnya. Iya. Kemudian Pak, terkait dengan itu, apakah tujuan pembelajarannya Bapak itu sudah tercapai tadi? Yang sesuai Bapak sampaikan di praobservasi? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi dari sebagai hampir keseluruhan siswa mau aktif, ya, mencoba. Terus jika ada kendala bertanya. Ini Word ini menurut saya sangat membuat siswa itu penasaran dan mau mencobanya. Oh, iya. Berarti menarik juga ya Pak, sampai siswanya itu penasaran dengan pembelajarannya Bapak ya. Ya. Kemudian Pak, terkait dengan pengembangan yang telah Bapak lakukan, semoga hal itu bisa bermanfaat ya untuk anak-anak untuk pembelajarannya nanti. Ya. Selanjutnya Pak, ini terkait dengan area pengembangan. Ya. Kira-kira bisa Bapak ceritakan atau utarakan hal apa saja yang harus diperbaiki, kemudian diperbaiki itu apa yang kurangnya, diperbaiki apa yang menjadi yang sudah baik dan dipertahankan. Kira-kira itu dari segi apa saja? Yang pertama, karena ini materi baru buat mereka, saya butuh yaitu dari saya sendiri mungkin menyiapkan suatu fasilitas yang mampu anak-anak itu pahami secara utuh aplikasi Word dan Excel ini. Karena kemarin kendalanya saya cuma pakai satu laptop saja gitu ya. Kemudian ada lab sih di sini, cuman kalau mau kasih masuk semua itu tidak muat, jadi harus bersesi. Jadi itu yang kurang menurut saya. Kemudian ini motivasi belajar anak supaya anak-anak itu betul ketika satu kali dipanggil mau maju ke depan. Itu yang kurang, kayak takut-takut, Ibu. Jadi itu yang saya mau perbaiki, bagaimana caranya agar anak itu satu kali perintah langsung mau jalan. Nah, yang ketiga Ibu ya,
di sini kendalanya juga karena saya juga baru pada mata pelajaran ini, belum bisa semaksimal mungkin memberikan rumus-rumus tertentu, ya rumus-rumus tertentu pada anak supaya langsung dipahami. Oh iya. Ya, Berarti harus yang pertama itu masih kurang laptop. ya fasilitasnya Bagusnya itu kurang. ada banyak laptop Ya banyak supaya laptop bisa jadi dijangkau. mudah dijangkau anak-anak. Kemudian motivasi belajar anak itu Ya, yang harus diperbaiki perbaiki. supaya mereka mau masuk Ya. ke kelas. Kemudian yang terkait dengan rumus-rumus yang ada Ya, di rumus-rumus ini informatika, belum, ya bagaimana dibilang Ibu, anak-anak dasarnya memang mungkin pertama, mungkin waktu saat tanya SMP sudah pernah komputer belum, nah itu yang kendalanya. Oh iya iya iya. Nah, iya. jadi saya sarankan kemarin anak-anak coba sebelum kita lanjut materinya nanti, coba-coba cari di media sosial seperti YouTube, kemudian di media-media lain supaya memahami apa semua aplikasi Word ini dan Excel ini dan menu-menu yang dipelajari itu apa semua gitu. Kemudian ada juga buku elektronik informatika yang saya peroleh dari website, saya kasihkan anak-anak sudah mempelajari lebih mendalam. Oke, luar Jadi biasa, menggunakan Pak. semua media Ibu. Karena dasarnya di SMP tidak dapat mungkin. Berarti memang anak-anak harus ada dasarnya Iya, terlebih ada dahulu dasarnya supaya lebih. mereka lebih tahu. Iya. Oke, oke. Berarti Pak, hal baik yang sudah Bapak lakukan itu dalam pembelajaran harus Bapak pertahankan ya. Siap Ibu. Kemudian saya lihat kemarin itu ada beberapa memang siswa sangat antusias Iya. ya dalam pembelajaran, terutama ya kelompok 1 kemarin. Iya. Oke. Selanjutnya Pak, di sini strategi apa yang Bapak lakukan terkait dengan mengembangkan itu terkait pembelajaran sosial emosional dan mindfulness? Yang bagaimana Ibu coba kasih? Kayak misalnya Bapak pembelajaran sosial emosionalnya itu memberikan speaking, misalnya ada musik-musik yang bisa menenangkan anak-anak, Iya. kemudian mindfulness-nya anak-anak itu hadir seutuhnya di dalam kelas, dalam mata pelajaran informatika. Yang kemarin yang sempat dilakukan kan itu anak-anak sukanya apa yang tren sekarang. Nah, apa yang tren sekarang, saya pengen coba juga yang tren sekarang ini untuk di kelas karena yang tren sekarang itu lebih cepat dipahami dan lebih banyak siswa yang tahu sudah gitu Ibu. Jadi kemarin itu namanya main kalau tidak salah main cuaks ya. Oh iya. Ya, anak-anak dibagi ke kelompok, 2 kelompok sebelum masuk pembelajaran kita main. Kemarin judulnya itu bermain kayak dibilang etika di sekolah. Jadi anak-anak saya ajak bagaimana etika negatif yang ada pada kita supaya dirubah. Contohnya itu ada yang bilang kemarin katanya sudah katanya sudah siswa kok masih nyontek. Nah, iya, itu yang kedua katanya siswa kok masih belum mandiri gitu. Jadi mereka saling menilai diri sendiri juga. Oh, ternyata saya seharusnya sebagai siswa seperti ini gitu ya. Kenapa saya lakukan adalah seperti ini. Jadi kita bermain, mereka juga koreksi dirinya sendiri gitu. Oh iya. Luar biasa ya Pak. Ya. Kemudian terkait dengan itu Pak, itu kan tentunya kita akan ada pengembangan diri. Ya. Kira-kira Bapak selain tadi Bapak sebutkan belajar di YouTube, Ya. selain YouTube apa lagi tempat pembelajaran yang bisa Bapak akses terkait dengan pengembangan dirinya Bapak gitu? Kalau kemarin sih yang pertama saya sering, yang paling utama itu YouTube Bu ya. Yang kedua kadang-kadang kalau memang kendalanya sangat sesama di sini, saya biasanya sharingnya sama sesama guru mata pelajaran. Yang itu yang sama itu kayak Pak Ahmad ya saya sebutkan. Beliau kan juga pengampu informatika. Jadi kalau sharing materi biasa sama beliau. Kalau masalah siswa biasa ya sama teman sebayang kita, Ibu Anita sendiri kan biasa saya tanya dengan Pak Sintur. Kemudian sebagai kurikulum juga, kemudian yang biasa dengan guru BK juga. Oh iya. Nah, ini Bapak itu kan Bapak sudah sebutkan tadi bakal ada melakukan pengembangan diri. ya. Itu kapan
Bapak akan laksanakan itu Nah, terkait dengan pengembangan diri yang Bapak sudah rencanakan? mungkin itu kalau paling cepat itu semester depan Ibu. Ya, tahun ajaran baru mungkin saya lakukan Oh, itu. tahun ajaran baru berarti tahun 2023, Iya, 2024 ya, iya, Pak? semester Oke. pertama. Berarti sudah bisa menerapkan itu yang pembelajaran sosial emosional seperti kemarin, mungkin agak lebih diperbarui lagi, Iya, yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman iya. anak-anak ya. Hmm. Oke. Kemudian Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terkait dengan apa ya, pembelajaran di kelas kemarin? Untuk sekarang kalau menurut pandangan saya Ibu, bagaimana caranya seorang guru menciptakan dunia dunia dalam kelas itu yang menyenangkan. Bahwa anak-anak datang ke sekolah atau ke kelas itu saya belajar tidak tidak tertekan atau stres. Jadi dia seakan-akan ditanamkan pada dirinya, saya datang ke sekolah untuk belajar, bahwa ini adalah tanggung jawab saya memperbaiki diri saya, apa yang belum saya ketahui. Kemudian saya pengen jadi seorang mentor, ya ingin membimbing anak-anak kemana masa depannya yang dia ingin gitu. Jadi memberikan suatu gambaran atau contoh nyata dari anak-anak itu, anak-anak ini mau kemana gitu. Jadi sebagai anggaplah teman curhat gitulah Ibu. Oh iya. Oke, luar biasa ya Pak Wayan. Ya, makasih. Pengembangan dirinya ini sangat menginspirasi. Berarti Bapak ingin tetap mempertahankan itu yang namanya siswa dulu bahagia di dalam, ya seperti itu. Satu lagi Bu, tambahkan itu moto yang saya pegang itu, bagaimana caranya saya itu menjadi sayap bagi siswa yang ingin terbang bebas mencapai cita-citanya gitu. Luar biasa Ya, menjadi sayap Bapak ya. Itu dari dulu saya pengen betul, karena saya anggap ini sebagai partner, dan mereka kebahagiaan itu saya rasakan ketika mereka nanti lulus datang dan bilang, Pak, saya sudah di sini. Ya, saya merinding Pak Wayan. Banyak cerita yang pengen saya dengar dari Bapak lagi, itu ada semua sama saya gitu. Saya merinding. Oke. Luar biasa semangatnya Pak Wayan ini. Makasih. Di luar ekspektasi saya. Luar biasa. Kalau ini Pak Wayan, tentunya Pak Wayan sudah sejauh ini melangkah, melakukan inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan perkembangan zaman. Kira-kira siapa yang menjadi motivator atau inspirasi bagi Pak Wayan untuk membantu Bapak lebih baik lagi ke depannya? Kalau dalam sekolah sini ya tentu ibu kepala sekolah, kemudian teman-teman senior yang memang beliau sebagai penyemangat saya, beliau yang sudah berumur tapi mau berubah, mau berkembang gitu ya, dengan dunia yang sekarang pendidikan yang tahap demi tahapnya ada saja perubahan. Gitu. Sama saya jiwa muda harus tertinggal. Yang ketiga ya saya dengan jujur saja dengan Ibu Anita. Ya, jadi dari kuliah sampai sekarang kita bersama sudah, dan selalu saya bilang Ibu Anita selangkah ternyata lebih maju lagi dari saya. Pokoknya harus dapat kejar itu. Jujur kalau boleh curhat, waktu penerimaan P3 kemarin Ibu Anita di atas saya aduh kok belum ya, lagi saya mau kejar itu lagi. Masya Allah. Itu sebagai motivasi saya harus berubah dan bisa menjadi yang lebih lagi gitu. Sebenarnya saya juga belajar dari Bapak. Makasih. Gitu. Jadi kita berarti saling belajar, ada inspirasi-inspirasi tertentu, dan saya berusaha untuk bisa lebih baik lagi tentunya. Sebenarnya nggak boleh saya ungkapkan ini. Saya lirik sedikit. Ada yang saya contek dari Ibu. Saya lakukan coba gitu. Banyak yang saya contekkan. Semoga hal-hal baik itu bisa kita bagi sama-sama ya Bapak. Makasih Bu. Ini Pak Wayan luar biasa inspirasinya. Saya jadi malu. Kemudian tindak lanjut Bapak di pasca observasi ini kira-kira ke depan itu apa Pak? Yang pertama
saya rubah gaya mengajar saya. Ya, jadi dulu kalau monoton hanya memberi, sekarang memberi kebebasan anak-anak untuk mencari informasi di mana saja. Kemudian datang di sekolah dalam kelas kita satukan pendapat, kemudian sama-sama menggali materi yang belum dipahami, kemudian langsung praktek langsung dengan anak-anak, mulai dari menciptakan bahwa anak-anak datang betul-betul belajar dan pulang betul-betul ingin belajar itu lagi gitu. Oh iya, berarti sama seperti moto sekolahnya kita Iya. ya, datang berkarya, Iya, pulang pulang berharga. berharga. Masya Allah. Ini inovasinya Bapak untuk kedepannya luar biasa. Kemudian Bapak, mungkin semoga yang semua Bapak sudah rencanakan nanti ini akan tercapai, Makasih, terus Bu. dimudahkan untuk dalam pengembangan dirinya. Iya. Pertanyaan terakhir mungkin ini Pak, apa kira-kira refleksi dari hari ini terkait dengan coaching kita? Apakah dari perasaan Bapak ada mengalami perubahan gitu dari pasca observasi ini? Seperti itu. Jelas tentu ada, Ibu. Ini kan pengalaman pertama yang saya dapat. Ya, dari dulu kalau ada masalah paling cerita sedikit, nggak ada solusi, cari solusi sendiri. Sekarang sudah ada solusinya. Kemudian dulu hanya tahu lihat, oh ini contoh model pembelajaran, kita praktek. Habis itu refleksi sendiri. Ternyata kalau ada teman lebih enak. Oh bagian ini yang kurang. Oh ternyata betul pas dilaksanakan. Oh iya di sini yang kurang. Jadi kendala itu terjawab, Ibu. Kendala yang ada di dalam yang saya lakukan itu ada jadi terselesaikan. Jadi dibilang tenang rasanya. Kalau bisa-bisa tiap hari dikasih begini. Berarti memang kolaborasi itu penting ya Iya. Pak. Jadi kita di kelas ketika ada teman yang melihat kita mengajar, kita jadi tahu oh kekurangannya saya di Iya, di sini, sini. kelebihannya Bisa saya di di sini, sini. mana yang harus saya pertahankan, mana Iya. yang diperbaiki. Ya. Betul. Luar biasa Bapak. Ya, mungkin itu saja hari ini Pak. Baik, Terima Bu. kasih atas kesempatannya, Sama-sama. waktunya. Saya sudah mengganggu Bapak sementara ada simulasi Ya. atau sementara ada ujian di Ujian saya. Terima sebentar kasih Pak. ujian. Oke, terima kasih Pak Baik, atas Bu. waktunya. Selamat siang. Selamat siang.